Ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku ini kepada kamu itu seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Maksudnya bukan yang masalah cerainya tuh jelas enggak, karena Nabi enggak pernah menceraikan Sayyidah Aisyah. Tapi maksudnya dengan semua dermawannya, dengan mertuanya, dengan anaknya laki-laki, anak perempuannya Abu Zar', semuanya baik. Gitu kan, sampai pembantunya Abu Zar' juga baik juga. Nah, jadi ketika ketika Rasul bilang kayak gitu, maksudnya semua keluargaku baik sama kamu Aisyah, kemudian aku pun juga baik sama kamu. Ya, cuman kalau Abu Zara pernah menceraikan Ummu Zara, sekalipun bercerai tidak terlupakan cinta dan pemberiannya. Nah, begitu juga nanti Aisyah, kalau saya sudah meninggal, maksudnya gitu. Ya, maka cinta kamu kepada saya nggak bakal terlupakan. Pemberian-pemberian dan kebaikan saya nggak bakal pernah kamu bisa lupakan. Itu maksudnya. Nah, jadi ini Rasulullah membandingkan beliau seperti Abu Zar. Dan ini ngobrolnya itu di malam hari. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Nabi pernah ngobrol bersama istrinya setelah sholat Isya. Itu maksudnya ya. Babu maja'a fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai maja'a, hadis-hadis yang datang fi naumi Rasulillah tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza akhadha matja'ahu, apabila beliau menaiki tempat tidurnya, ya, akhadha matja'ahu, apabila beliau menaiki tempat tidurnya, wada'a kafahul yumna, beliau akan meletakkan tangannya yang kanan, tahta khaddihil aiman, di bawah pipinya yang kanan. Ini sunnah ya, ketika tidur kita meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi yang kanan. Waqala, kemudian baca doanya, Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Qini, ya Allah, lindungi saya daripada azabmu, daripada siksamu, yauma tab'ats ibadak, pada hari engkau membangkitkan hari kiamat hamba-hambamu, ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi tidur memikirkan kiamat. Nah, ini sunnahnya tidur itu mikiri mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi tidur itu doanya bukan doa tidur, doa mati malah. Karena tidur itu adalah gambaran kecil dari kematian. Siapa orang yang pengen agar matinya husnul khotimah, hendaklah dia latihan tidurnya dalam keadaan husnul khotimah. Tidurnya dalam keadaan wudhu, dalam keadaan zikir, dalam keadaan mengamalkan sunnah, niat-niat yang baik, memikirkan kematian, menulis wasiat. Banyak sunnah-sunnah tidur ya. Maka kita amalkan tidur kita agar tidur kita nggak sia-sia. Tidur kita jadi ibadah. Dan juga agar latihan biar mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyi, apabila beliau menuju ke kasurnya, menuju ke hamparannya. Jadi Nabi tidur pakai hamparan, Nabi tidur pakai alas tidur ya. Firos itu nggak mesti kasur empuk. Firos itu maksudnya karpet pun firos, hamparan kain pun firos namanya. Hamparan intinya, pakai alas. Qala, maka Nabi akan membaca, Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu lah amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Kalau aku hidup, ya hidup dengan terus mengingat namamu dan terus bersama engkau. Kalau aku mati, aku pun mati dengan membawa namamu. Jadi udah siap-siap mati, takutnya tidur nggak bangun-bangun lagi. Wa idza stayqadha, apabila Nabi bangun, qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang telah ahyana, itu keliru, bukan ahyanan tapi ahyana. Ya, dibenerin, itu bukan fathatain tapi fathah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Jadi bukan membangunkan kami tapi menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada dialah akan dikumpulkan kita semua. Nusyur artinya dikumpulkan. Nasyara yang syurum, menyebarkan. Nusyur artinya kembali. Nantinya kita akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Bangun tidur, yang pertama syukur ke Allah karena diberi kesempatan untuk hidup, alhamdulillah. Yang kedua, ingat bahwa yang membangunkan hanya Allah. Yang membangunkan, ini tauhid, ahyana.
Jadi yang membangunkan bukan alarm, bukan istri, bukan suami, bukan petugas siskamling, bukan apa saja. Bukan, tapi yang membangunkan siapa? Allah. Ini hakikatnya agar kita senantiasa menjaga tauhid. Yang ketiga, wa ilaihin nusyur, kita hidup itu ingat dengan kematian. Sebagaimana nanti bangkit dari kubur, beginilah juga kita bangkit dari tidur. Seperti inilah nanti besok kita bangkit dari kubur dan kembali kepada Allah. Maksudnya ketika kita hidup, orientasi kita ataupun tujuan hidup kita adalah untuk agar mempersiapkan kembali kepada Allah. Jadi dari doanya itu sendiri itu sudah banyak filosofinya, sudah banyak tujuannya. Rasulullah baca itu. Jadi jangan nggak dibaca ya. Kita usahakan doa yang kayak gini ini jangan diajarkan kepada anak-anak TPA doang. Bukan hanya diajarkan kepada anak-anak kecil yang belum balik. Kita yang udah banyak dosa malah nggak baca doa. Ini kebalik ini dunia ini ya. Jadi hanya anak-anak yang baca doa kayak gini, justru yang udah dewasa malah nggak baca. Ini kebalik. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, idza fa'awa, apabila beliau menuju ila firashihi, menuju tempat tidurnya, kullalailatin, setiap malam, jama'a kaffahu, beliau akan mengumpulkan kedua telapak tangannya, maksudnya mendekatkan kedua seperti orang mau berdoa gitu, didekatkan kedua telapak tangannya, fanafatha fihima, kemudian beliau akan meniupkan kedua tangannya, wa qara'a fihima, dan membaca. Jadi meniupkan itu bukan hanya tiup, tapi membaca dulu baru niup, gitu ya. Maksudnya meniupkan kemudian membaca, maksudnya membaca baru niup. Karena yang diinginkan tiupan dari bacaan Quran. Apa itu yang dibaca? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup di tangan, baru summa masaha bihima, kemudian ditiupkan, diusap, beliau mengusapkan bihima, dengan kedua telapak tangan itu, mastata'a min jasadihi, bahagian yang mampu beliau sentuh dari badannya. Jadi disentuh semua, jadi nggak sampai semua kaki-kaki ya. Kalau bisa ya silakan. Tapi kalau sambil tiduran, bisanya nyentuhnya sampai paha doang. Ya udah sampai paha aja. Itu hanya isyarat. Gitu ya. Tapi biasanya ada yang mau sampai kaki, jadi bacanya sambil duduk. Ya boleh, itu juga bagus. Silakan aja. Maka di sini coba lihat, ya bada'u bihima ra'sah. Mengusapnya itu dari mana? Sayyidah Aisyah kan istri, jadi tahu banget amalannya Nabi itu. Ya bada'u bihima, beliau memulai dengan kedua tangannya, ra'sahu, dengan mengusap kepalanya dulu. Wa wajhahu, baru wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, bahagian depan daripada jasadnya, daripada tubuhnya bagian depan, baru bahagian belakang. Kalau tiduran kan nggak bisa bagian belakang, berarti bagian depan aja. Yasna'u dzalika, melakukan hal itu salah samarot 3 kali. Jadi 1 kali tiupan itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 1 kali tiupan, usap dulu badan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupan kedua, usapan kedua. Kemudian baca lagi, usapan ketiga, tiupan ketiga. Itu cara Nabi sebelum tidur. Maksudnya apa? Artinya bacaan Quran itu tiupan yang kita tiup ketika kita membaca Quran itu barokah. Yang kedua, ini adalah bentuk ruqyah kepada diri sendiri. Kita nggak tahu selama tidur nanti, na'udzubillah min dzalik, ada orang jahat yang nyantet, ada yang mengirim sihir, ada yang mengirim penyakit mungkin, atau ada gangguan jin, gangguan syaitan. Maka kita perisai tidur kita itu dengan kul, dengan 3 muawwidzat, surat perlindungan. Ini kita amalkan. Kalaulah udah ngantuk sekalipun, misalnya kita nggak bisa ngusap-ngusap karena malas pakai ngusap-ngusap segala, ya udah baca kul, dan tiupin aja ke badan. Gitu aja, isyarat meniupkan ke badan. Kalau sampai kita sangat ngantuk sekalipun. Jadi jangan sampai tidur kita nggak jauh beda sama kayak tidurnya kambing, tidurnya kerbau yang tidur asal tidur. Enggak. Atau tidurnya orang yang nggak beriman. Tidur kita pun ingin kita jadikan ibadah. Tidur kita itu kita ingin jadikan perisai. Jadi baca ini. Jadi kalau seandainya kita bawa air ya ke kiai, ke ulama, ke habaib, ke orang soleh. Kadang-kadang beliau baca terus ditiup. Baca Fatihah ditiupin. Ya itu sama kayak ini. Jadi ruqyah dengan perantara tiupan. Nah itu boleh, bagus. Jadi ini kita kadang-kadang
orang-orang yang nggak ngerti apa itu apalah bid'ah lah apa segala macam. Nggak, itu karena nggak paham. Nabi itu berbuat seperti itu ketika mau tidur. Maknanya tiupan kalau bisa buat untuk diri sendiri itu Quran, maka bisa buat ke orang lain. Itu maksudnya. Kita kalau kayak anak-anak kita kan belum yang masih kecil belum bisa hafal ayat kursi, belum hafal kul 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 misalnya. Ya udah kita yang baca kita tiupin kepada mereka. Nah, itu juga bagus gitu ya. Ani bin Abbas yang radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW nama bahwasanya Nabi SAW tidur hatta nafakho sampai mendengkur, sampai ngorok. Wa kana idza nama nafakho. Nabi itu kalau tidur mendengkur. Karena terlalu capek. Capek dakwah, capek mikir umat. Jadi wajar ya tidur sampai mendengkur, jadi itu bukan aib. Jadi kepada ibu-ibu ya, mungkin ya kalau suaminya mendengkur, ya diwajari saja. Nabi pun mendengkur. Ya kalaulah keberisikan, kita tinggal sentuh aja, bangunin. Biasanya kalau udah sadar, dengkurannya atau ngoroknya itu berhenti. Jadi itu aja gitu ya. Fa'atahu Bilal, maka Sayyidina Bilal datang kepada beliau, fa'adzanahu bisalah, memberitahu Rasulullah bahwa waktu sholat sudah masuk. Sholat ya Rasulullah. Faqama wa shalla, Nabi bangun dan Nabi sholat, walam yatawaddo, tapi Nabi tidak wudu. Nah, kok Nabi nggak wudu padahal tidur? Nah, jadi ada beberapa takwilan atau beberapa komentar daripada ulama. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi saja. Karena Nabi bilang tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Hati saya tidak pernah tidur, walaupun mata saya tidur tapi hati saya nggak pernah tidur. Makanya ketika Nabi bangun, Nabi nggak pakai wudhu. Yang kedua, atau ditakwil, Nabi ketika Sayyidina Bilal ngasih tahu Nabi itu untuk sholat, maka itu dalam keadaan tidurnya tuh dalam keadaan duduk yang duburnya tertutup oleh dubur beliau tertutup oleh tempat duduknya. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i kan seperti itu, sehingga tidak terkeluar angin kentut, nggak dikhawatirkan takut kentut, sehingga tidak batal wudunya, begitu ya. Wa fil hadithi qissatun, di dalam hadis ini ada kisah panjang. An Anas bin, ini namanya potongan hadis. Jadi maknanya boleh kita dari hadis panjang kita potong, maksudnya kita ambil hanya potongan hadis yang kita ingin sampaikan, itu boleh. Ini Imam Tirmizi sendiri tidak menyampaikan semua hadis yang panjangnya, kisahnya hanya itu saja. Naumnya Rasulullah itu ngorok. Nah, itu maksudnya yang pengen disampaikan itu bahwa Rasulullah kalau tidur itu suka sering mendengkur. Dan itu bukan suatu aib, ya, itu manusiawi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena idza awa ila firashihi, apabila beliau menuju ke tempat tidurnya, maksudnya sudah ada di tempat tidur, qala, maka beliau katakan, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Coba lihat, baca doanya itu sama seperti doa habis makan kan? Karena orang nggak bisa tidur kalau lapar biasanya. Biasanya kalau terlalu lapar susah tidur. Maka doanya alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi at'amana, yang telah memberi kami makan seharian ini. Syukur terhadap nikmat seharian ini. Wasaqona, dan telah memberi kami minum. Wakafana, telah mencukupkan keperluan dan hajat kami seharian ini. Wa awana, dan memberi kami tempat tinggal. Masya Allah. Syukur terhadap makanan, syukur terhadap minuman, syukur terhadap keperluan yang terpenuhi seharian ini, kesehatannya, waktunya, semuanya. Dan awana, memberi, dan syukur terhadap tempat tinggal. Ini kadang-kadang kita suka lupa, kita syukur alhamdulillah walaupun ngontrak masih punya rumah, mestinya begitu. Awana, Allah ngasih kita tempat tinggal, nggak tinggal di pinggir jalan gitu. Kalaulah yang di pinggir jalan, alhamdulillah masih bisa tinggal di pinggir jalan, masih bisa, alhamdulillah masih bisa tidur. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Nah, ini untuk biar bisa bersyukur. Fakam, berapa banyak orang yang tidak memiliki pencukup baginya dan tidak ada yang memberi tempat tinggal untuknya. Fakam, berapa banyak mimman la kafiyah, orang yang tidak memiliki pencukup, maksudnya tidak memiliki Allah yang mencukupi dia, karena dia tidak beriman kepada Allah, karena dia tidak bertawakal kepada Allah, sehingga nggak cukup aja. Wala mu'wi, tidak dikasih tempat tinggal, tidak dikasih kenyamanan tinggal oleh Allah.
Nah, bisa rumahnya besar ataupun kasurnya berjuta-juta, tapi nggak bisa tenang tinggalnya. Itu bisa saja. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW biar mengajarkan kita biar bersyukur mengingat orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Afdolnya, sunnahnya, bagusnya, anjurannya kita mengingat orang yang di bawah kita berapa banyak, orang yang nggak cukup, makannya kurang, minumnya kurang, tempat tinggalnya seadanya, lebih dari di bawah daripada kita. Kalau begitu pemikiran kita, maka kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini bacaan Nabi, cara tidur Nabi semuanya disebut ya. Karena idza arrasa bilailin, kalau beliau ingin istirahat pada malam hari, ittaja'a ala syiqqihil aiman. Beliau akan tidur miring ke arah badan sebelah kanan. Badannya beliau yang sebelah kanan. Jadi tidur miring ke sebelah kanan ini sunnah. Wa idza arrasa qubaila subhi, kalau beliau ingin istirahat sesaat sebelum subuh, jadi habis tahajud. Ya habis tahajud nih. Afdolnya habis tahajud tuh afdolnya nunggu subuh tuh tidur. Nunggu subuh afdolnya, tapi dengan catatan kalau nggak takut kebablasan. Jangan tahajudnya bantap juga kuat, akhirnya tidur dulu insyaallah biar subuhnya nggak ngantuk, biar nanti habis subuh biar bisa zikir sampai syuruk. Ternyata malah kebablasan, yang ada sholat subuhnya waktu syuruk. Nah itu nggak benar. Jadi ini dengan catatan sekiranya bisa bangun ketika waktu yang tepat. Jadi sunnahnya, afdolnya memang habis subuh tidur, habis tahajud tidur. Kenapa? Agar nggak terlalu memperlihatkan banget kalau kita tuh qiyamul lail. Kan kadang-kadang kita ngantuk, ketika subuh tuh ngantuk seolah-olah memperlihatkan, Masya Allah, berarti dia malamnya penuh dengan ibadah. Kan gitu ya. Nah ini enggak. Nabi sebelum subuh tuh tidur lagi. Antara tahajud dengan subuh tuh tidur. Nah, tidurnya Nabi kalau sebelum subuh, nasoba dhira'ahu, beliau akan menegakkan lengannya ke atas. Beliau tidurannya miring, lengannya ditegakkan, wa wada'a ra'sahu ala kafihi. Beliau akan meletakkan kepalanya di atas lengan yang di atas telapak tangannya. Jadi tidurnya tuh bersandar dengan tangan yang tangannya ditegakkan. Tangan kanannya ditegakkan, tidur miring, tangan kanan ditegakkan. Jadi biar nggak terlalu pules, tidurnya nggak terlalu lena, tak terlampau lena sangat tuh bahasa Malaysianya, nggak terlalu pules banget tidurnya. Jadi tangan kanannya itu dijadikan sandaran, kepalanya dengan sandaran itu tinggi. Nah, sandaran itu berdirikan tangannya gitu ya. Semoga bisa ada gambarannya gitu ya. Babu maja'a fi ibadati Rasulillah SAW, bab mengenai tentang ibadahnya Rasul. Setelah fisik udah, kebiasaan-kebiasaan Nabi udah, makan, minumnya, lauknya, bercandanya, berbicaranya, itu kan kebiasaan-kebiasaan semua. Tidurnya Nabi udah, sekarang masuk ke bab ibadahnya Nabi. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Mughirah, Sayyidina Mughirah, shalla Rasulullah SAW, Nabi SAW sholat hatta sampai intafakhat qadamahu, bengkak kedua kakinya. Ini sholatnya sholat malam, ya bukan sholat berjamaah, tapi sholat malam. Sholat malam beliau sampai bengkak kakinya. Faqila lahu, kemudian ada sahabat yang berkata, atau Sayyidah Aisyah ini maksudnya, berkata kepada beliau, atatakallafu hadza, apakah engkau memaksakan diri untuk melakukan demikian? Ya Rasulullah, kenapa sholat sampai kaki bengkak? Berarti lama berdirinya. Kenapa sampai memaksakan diri? Coba perhatikan. Jadi yang namanya ibadah tuh memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kita nggak bakal bisa ibadah. Nah, jadi orang kadang-kadang ibadah tuh jangan memaksakan diri. Iya, kalau sampai membuat mudorot. Tapi kalau enggak, kita bagus memang ibadah itu harus memaksakan diri. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Walaupun Nabi nggak pernah punya dosa, tapi ini bahasa Al-Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu bahasa Al-Quran. Bahasanya itu seolah Nabi punya dosa. Dosa di sisi Nabi itu maksudnya sesuatu yang keliru di sisi Allah, tapi bukan dosa maksiat, bukan dosa yang haram, bukan. Salah dalam memilih mana yang lebih afdol, itu udah dosa bagi Nabi.
tidak melakukan perkara yang lebih utama itu suatu kesalahan, itu maksudnya dosa. Jadi kalaulah ada kekeliruan, Allah sudah mengampuni kekeliruanmu yang telah lalu dan yang akan datang. Ngapain capek-capek sholat sampai begitu? Kata Nabi, qala afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah saya menjadi hamba yang paling bersyukur, yang banyak bersyukur, syakur, banyak bersyukur. Tidak pantaskah saya menjadi hamba yang sangat bersyukur? Jadi maksudnya apa? Kalau orang biasa, ya sholatnya, ibadahnya karena untuk diampuni dosa. Karena untuk dapat pahala. Tapi beda dengan makom Nabi. Nabi lain, ibadahnya bukan karena takut bukan semata-mata takut neraka dan juga ingin mendapatkan surga, bukan. Tapi bersyukur. Ini syukur itu tingkatan tinggi. Beribadah karena mau terima kasih kepada Allah. Saya sudah dijadikan nabi, saya sudah dijadikan orang yang paling mulia sekekasih Allah Subhanahu wa taala, nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat karunia, syafaat, banyak macam-macam. Jadi apakah nggak pantas saya bersyukur kepada Allah dengan ibadah? Nah, jadi kita juga ingin menaikkan level kita. Ya, kita takut kepada neraka harus. Kita berharap surga wajib. Seharusnya. Jadi jangan sampai tidak berharap surga. Tetapi juga lebih memotivasi kita ketika kita sudah cinta dengan Allah. Maka ibadah kita karena cinta. Karena terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kakinya bengkak, kenapa? Karena ingin berterima kasih kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah terlalu baik sekali dengan kita, dengan Nabi. Anil Aswad ibni Yazid radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah, kata Sayyidina Aswad, saya pernah bertanya kepada Aisyah an sholati Rasulullah SAW, tentang sholatnya Nabi SAW bilail pada malam hari. Gimana sih sholat malamnya Nabi? Faqalat, maka ceritalah Sayyidah Aisyah, kana yanamu awalal lail. Nabi itu tidur di awal malam. Jadi habis Isya tuh seringnya Nabi itu tidur. Kalau nggak ada perlu Nabi tidur. Jadi nggak lama. Nabi itu nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak ada game. Tidur habis Isya. Tsumma yakum. Nanti beliau bangun. Mungkin sekitar pertengahan malam lebih-lebih sedikit Nabi bangun. Karena tidurnya ada dari awal. Fa'idha kana minas sahar, kalau sudah dekat-dekat waktu sahur, autaro, beliau akan witir. Jadi witirnya Nabi itu setelah sholat tahajud, begitu ya. Cuma bagi orang yang takut khawatir witirnya itu takut khawatir tidak terbangun untuk tahajud, maka lebih baik witirnya sebelum tidur. Tsumma ata firosyah. Setelah beliau witir, sebelum subuh nih, waktu sahur, beliau datang ke tempat tidurnya. Fa'idha kana lahu hajatun, apabila beliau memiliki hajat, alamma bi ahlihi, beliau akan menyampaikan kepada keluarganya, istrinya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau beliau ada ingin hajat jima, maaf ya, hajat jima, maka beliau akan mendatangi istrinya, artinya akan meminta kepada istrinya. Jadi, minta maaf sekali bahasanya. Untuk bersetubuh ya, ataupun juga berjima dengan istri, bagus sekali habis tahajud. Ini pasti ada rahasianya. Nggak mungkin Nabi melakukan itu kalau nggak ada. Jadi kalau Nabi lagi naik syahwat habis tahajud sama istri, ya kalau istrinya juga tahajud itu masalahnya. Masalahnya istrinya juga tidur. Nah, itu atau hajat di sini adalah hajat sekedar ngobrol sambil nunggu subuh tuh kayak gitu. Dengan istrinya sekedar ngajak ngobrol, sekedar bermusyawarah. Fa'idha sami al-adhan, kalau beliau mendengar azan, wasaba, beliau akan melompat. Bahasa melompat itu maksudnya bangun dengan cepat. Nah, jangan lambat-lambat kalau dengar azan. Itu maksudnya gitu kan. Kalau dengar azan tuh lompat, wasaba. Maksudnya bangun dengan cepat. Fa'in kana junuban. Nah, coba ini kita tahu hajat yang dimaksud itu dari sini. Fa'in kana junuban, kalau Nabi dalam keadaan junub, afadho alaihi minal ma'. Beliau akan tuangkan atas badannya daripada air. Maksudnya mandi junub. Mandi. Nah, jadi kalau udah tahu dalam keadaan junub, terus azan lemes. Maksudnya azan tuh nggak langsung bangun. Akhirnya nggak sholat subuh jamaah. Alasannya apa? Junub. Belum mandi, belum apa. Nggak, lihat Nabi. Dengar azan, bangun. Kemudian kalau memang junub ya mandi segera. Jadi kalau udah tahu junub ya bangunnya jangan lambat biar bisa mandi cepat sehingga bisa sholat subuh jamaah. Wa illa kalau Nabi nggak junub, tawaddoa, beliau akan berwudu.
Wa kharaja ila shalah, dan keluar menuju salat. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu bata inda Maimunah. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasannya beliau, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, pernah bermalam nginep di rumah Maimunah. Sayyidah Maimunah bintul Harith adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi nginep di tempat bibi, tante, istrinya Nabi. Wahia khalatuhu. Maimunah itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas, bibi dari saudarinya ibunya Abdullah bin Abbas. Saudari dari ibunya Abdullah bin Abbas. Qala fattoja'tu. Ini Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Nabi SAW meninggal tuh kurang lebih beliau usia kalau nggak salah 13 atau 15 tahun. Berarti masih kecil tuh. Masih ketika Nabi masih hidup, beliau masih kecil. Kata beliau, saya tidur miring fi ardil wisadah, di mengarah ke samping dari bantal. Jadi kalau ini bantal, ini bantalnya Nabi, ini bantalnya Maimunah, Sayyidah Maimunah. Nah, Abdullah bin Abbas itu miring ke samping tuh, fi ardi, maksudnya menyamping. Bukan lurus. Ini kan tempat tidur Nabi. Nah, ini Abdullah bin Abbas sengaja tidurnya di tempat bibinya. Rumah Nabi kan nggak luas, nggak punya kamar tamu lain, kamar istri lain, kamar anak lain. Bukan begitu. Nabi kan satu kamar itu ada beberapa aja, 2 kalau nggak salah ruangan. Itu atau kadang-kadang hanya 1 malah. Nah, itu ini wisada, ini bantal. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu miring ke samping, fi ardil wisada. Jadi bukan fituli, bukan ke bawah, tapi ke samping dari arah bantalnya. Wataja'a Rasulullah SAW fituliha. Nabi SAW tidurnya itu ke arah bawahnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ke sampingnya gitu ya. Tidur bareng bibi, masih kecil. Fanama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidur. Hatta idzan tasafal lailu aw qablahu biqalilin, hatta sehingga idzan tasafal lail, apabila sudah datang pertengahan malam, au qablahu biqalil, atau sebelum pertengahan malam sedikit, jam 11-an itu udah bangun lagi, au ba'dahu biqalil, atau setelah pertengahan malam sedikit. Pokoknya karena ketika dulu nggak ada jam, jadi ya kira-kira mungkin pertengahan malam, mungkin sebelumnya sedikit atau setelahnya gitu ya, Nabi bangun. Fastaiqadha Rasulullah SAW. Nabi SAW bangun. Lihat, Nabi SAW bangun pertengahan malam itu, faja'ala yamsahun nauma, maka beliau langsung mengusap bekas tidur an wajhihi, dari wajahnya. Jadi mengusap mata, ini sunnah. Bangun tidur tuh ngusap mata, ngusap muka, itu sunnah. Ya, biar ngantuknya hilang. Tsumma qara'a, langsung baca Quran. Baca ayat al-ashral, ayat 10 ayat al-khawatim, 10 ayat di akhir atau penutup min surati Ali Imran, dari surat Ali Imran. Nah, silakan dilihat, itu yang sudah dibaca kalau bangun tidur, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tsumma qama ila shannin mu'allaqin. Kemudian beliau bangkit, berdiri menuju shannin mu'allaq, itu maksudnya pancuran yang tergantung, tempat air. Shannin itu tempat tempayan air yang tergantung. Fatawadda'a minha. Beliau berwudu dari tempat air itu. Fa ahsanal wudu, beliau memperbagus wudunya, wudu secara sempurna. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, yusolli, salat. Ini yang cerita siapa? Abdullah bin Abbas. Masih kecil, sengaja nginep di rumah bibinya biar tahu, pengen tahu Nabi itu gimana sih salat malamnya, salat tahajud. Kalau si Abdullah bin Abbas ini tidurnya nyenyak, pules, nggak bakal bisa bangun. Tapi karena tidurnya tuh betul-betul bangun, ngelihat Nabi udah bangun belum. Berarti maknanya satu malam tuh beliau nggak tidur. Allah. Sehingga bisa meriwayatkan secara detail sekali kepada kita bagaimana Nabi bangun tidur sampai sholat. Coba ini generasi luar biasa ini. Anak-anak SD begitu ya. Sudah begadang tujuannya untuk memperhatikan Rasul. Umur-umur anak SD gitu, udah ingin begadang, nungguin Nabi bangun tidur, ingin tahu gimana bangun tidur sampai sholat malamnya Nabi. Luar biasa ini. Kalau Abdullah bin Abbas, cerita lagi nih, Abdullah bin, lanjutin ceritanya, ketika sholat, fakumtu ila jambihi. Maka aku ketika ngelihat Nabi sholat, aku pun bangun, siap-siap dulu maksudnya, dan aku berdiri di samping beliau. Fawadha'a Rasulullah yadahul yumna, maksudnya di samping jambihi ini di sebelah kiri. Jadi, di sebelah kiri, berdiri ikut sholat berjamaah. Ini maknanya tidak ada larangan orang sholat tahajud
berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat sunnah yang nggak disunahkan berjamaah, tapi kalau mau berjamaah boleh nggak? Boleh. Ya, seperti ini. Rasulullah nggak pernah nyuruh berjamaah tahajud. Beliau pun nggak bangunin istrinya Maimunah, Sayyidatuna Maimunah. Tapi beliau sholat sendiri, karena sholat malam itu hubungan rahasia antara kita dengan Allah. Nah, tapi Abdullah bin Abbas ingin sholat berjamaah bersama Nabi. Maka berdiri, tapi berdirinya salah. Berdirinya dari sebelah kiri. Fawado'a Rasulullah yadahul yumna. Rasulullah SAW meletakkan tangannya yang kanan ala roksi, di atas kepalaku. Thumma akhadha bi udhuni al-yumna. Kemudian beliau menarik telingaku yang sebelah kanan, dijewer. Fafatalaha, beliau menjewer. Menjewer itu menarik telinga. Fafatalaha, menarik telinga. Kenapa ditarik telinganya? Jadi Nabi di dalam sholat nih, di dalam sholat, Nabi memegang kepala Abdullah bin Abbas yang berdiri di sebelah kiri untuk memindahkan di sebelah kanan. Jadi membenarkan shaf itu disunahkan dalam sholat. Bukan hanya sebelum sholat, tapi di dalam sholat. Kalau ada yang keliru membenarkan shafnya, dibenerin. Jadi sampai ditarik. Ini bahagian dari tarbiyah pendidikan Nabi. Ya, dijewer. Sayyidina Abu dijewer, ditarik sedikit agar dia pindah ke sebelah kanan. Gitu. Fa sholla rokaatain, Nabi sholat 2 rakaat. Tsumma rokaatain, kemudian 2 rakaat lagi. Tapi 2 rakaat itu lama, bukan 2 rakaat kayak kita. 2 rakaat itu lama, kemudian setelah salam tambah lagi 2 rakaat. Tsumma rokaatain, kemudian tambah lagi 2 rakaat. Tsumma rokaatain, kemudian tambah 2 rakaat. Tsumma rokaatain, kemudian tambah 2 rakaat. Tsumma rokaatain, kemudian tambah 2 rakaat. Berarti ada qala Ma'nun, berkata Ma'an ini salah seorang perawi, sitta marot, 6 kali. Berarti 12 rakaat. Tsumma autaro, baru beliau sholat witir 1 rakaat. Jadi maknanya beliau sholat malam tahajud itu 13 rakaat. Nah, yang 3 rakaat terakhir itu kemungkinan besar witir. Jadinya witirnya 3, tahajudnya 10. Ini satu riwayat. Kadang Nabi sholatnya 8, tambah 3 witir jadi 11. Kadang Nabi sholatnya, ini riwayat Ibnu Abbas kan, berarti 12 rakaat. 13 rakaat gitu. 13 rakaat itu sama witirnya. Kadang Nabi sholatnya 10 tambah witirnya 1 jadi 11 begitu ya. Pokoknya kadang 11, kadang 13 gitu ya, kadang 9, ada juga riwayat gitu. Tsumma toja'a. Kemudian Nabi setelah selesai sholat capek, lama dari pertengahan malam loh, sampai dekat-dekat subuh. Berapa jam itu? Ada dalam 4 jaman lebih kurang atau 3 jaman lebih sampai bengkak, wajar. Tsumma toja'a, kemudian Nabi tidur miring hatta ja'ahul muadzin, sampai beliau didatangi oleh muadzin yaitu Sayyidina Bilal. Faqama wa shalla, maka beliau bangun salat rakaataini khafifataini, salat 2 rakaat ringkas. 2 rakaat ringkas, 2 rakaat ringan, maksudnya salat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Nah, salat sunnah fajar itu sunnahnya ringkas, nggak lama. Tsumma kharaja, kemudian sholatnya itu di rumah, sholat sunnah fajarnya di rumah. Kalau memang keburu, kalau memang kita keburu, rumah kita dekat dari masjid, kira-kira nggak bakal masbuk, ya kita sholat sunnahnya di rumah, afdolnya. Tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar, fasalla subha, baru beliau sholat subuh. Itu sholatnya Nabi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Rasulullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza lam yusalli bilail, apabila beliau tidak sholat pada malam harinya, kesiangan tahajud. Mana'ahu min dzalika an-naumu, yang membuat mencegah beliau daripada sholat malam itu adalah tidur, jadi ketiduran. Au ghalabathu ainahu, atau matanya mengalahkannya, kedua matanya mengalahkannya, maksudnya ngantuk banget. Mungkin karena capek, mungkin karena ada urusan macam-macam, akhirnya ngantuk sekali. Maka kalau malamnya nggak tahajud, perhatikan, sholat minan nahar. Beliau akan sholat daripada siang harinya, thintai asyrata rakaatan. Sholatnya 12 rakaat. Sholat duha. Sholat duhanya 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Yang 4 rakaat itu sholat duha, yang 8 rakaat itu sholat tahajud qadha.
Jadi sholat sunnah itu sunnah untuk diqadha, begitu ya. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu annahu qala, daripada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata, qala la armuqanna sholatan nabi. Zaid bin Khalid katakan, sungguh benar-benar saya akan melihat sholatnya Nabi. Nah, coba Sayyidina Zaid bin Khalid. Tadi Abdullah bin Abbas masih ada keluarga. Sholatnya, sholat Nabi itu pengen tahu sholat Nabi itu sholat malam, sholat tahajudnya Nabi itu kayak gimana. Ada sahabat namanya Zaid bin Khalid. Itu bukan keluarga. Maka fatawassatu atabatahu. Maka saya menjadikan bantal atabah. Atabah itu kayu pintu. Kayu maksudnya kayu pintu yang di bawah tuh. Yang kusen. Nah, kusen pintu gitu ya. Saya jadikan kusen pintunya Nabi sebagai bantal. Maksudnya tidur dekat pintu rumah Nabi. Saking pengen taunya, karena terlampau pengen taunya sholat malam Nabi itu gimana. Kalau tadi Abdullah bin Abbas kan saudara, jadi bisa tidur di dalam, nginep bareng bibinya. Au fustotahu, atau saya lupa, ini perawinya yang lupa, menjadikan bantal, kalau enggak kusen pintu Nabi, kusen bawah pintu Nabi. Kusen bawah itu maksudnya list yang di bawah, kayu yang di bawah pintunya itu, di bawah itu. Atau fustot, ataupun kemahnya Nabi itu, bekas kemah. Biasanya Nabi itu kalau i'tikaf kan ada kemahnya. Nah, itu dekat kemah. Kalau Nabi lagi i'tikaf, berarti tidurnya di masjid, pakai fustot, pakai kemah. Jadi saya tidurnya dekat kemahnya Nabi, pengen tahu sholat malamnya Nabi. Fasalla Rasulullah SAW. Ternyata Nabi SAW sholat. Rok'ataini khafifataini, 2 rakaat ringan. 2 rakaat cepat, nggak lama. Nah, ini yang 2 rakaat ringan ini sholat pemanasan. Ya, kalau mau olahraga, kalau mau sukan, itu ada stretching dulu. Nah, ada pemanasan. Sholat juga gitu, sholat tahajud, sunnahnya ada 2 rakaat ringan dulu. Ya, mungkin bacanya kuliah kulhu gitu ya. Baca surat-surat pendek, 2 rakaat pertama. Summa sholat rakaat ini tawilatain. Baru kemudian beliau sholat 2 rakaat panjang. Tawilatain. 2 rakaat lagi panjang, tawilatain 2 rakaat panjang. Jadi 3 kali panjang, tawilatain, 3 kali lipat panjang. 2 rakaat pertama, 2 rakaat yang kedua tuh panjangnya 3 kali lipat, panjang. Summa kemudian sholat rakaatain, baru sholat 2 rakaat kembali, berarti rakaat ke-5 ke-6. Wahuma dunalataini qablahuma. Nah, 2 rakaat yang ke-5 ke-6 ini, 2 rakaat ketiga, kan rakaat pertama pendek. 2 rakaat kedua panjang banget. 2 rakaat ketiga, rakaat ke-5 dan ke-6, itu lebih duna, lebih rendah, lebih pendek daripada 2 rakaat yang yang kedua. Yang sebelumnya. Tsumma sholat rakaat ini berarti yang keempat. 2 rakaat yang keempat ini 7-8. Rakaat ke-7 ke-8, wahuma dunal lataini qablahuma. Lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya, 5-6. Sudah 8 rakaat. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Wahuma dunal lataini qablahuma. Lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Berarti rakaat ke 9, 10. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Wahuma dunal lataini qablahuma. 2 rakaat yang lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Jadi 2 rakaat pertama pendek, ringkas banget. 2 rakaat kedua panjang banget. 2 rakaat ketiga lebih pendek dari 2 rakaat kedua. Kemudian sholat lagi 2 rakaat keempat lebih pendek dari 2 rakaat ketiga. 2 rakaat kelima lebih pendek dari rakaat keempat. Dari 2 rakaat keempat, begitu ya. Jadi lebih pendek. Tsumma autaro. Kemudian beliau witir. Ini sudah 6 ya. 2 rakaat tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang ke-6 begitu juga. 2 rakaat yang ke-6 berarti udah 12. Tsumma autaro, kemudian beliau witir. Witir itu 1 rakaat. Fadzalika, maka hal itu jumlah totalnya itu semua salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Masya Allah. Seperti riwayat tadi ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. An Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sala Aisyah, bahwanya beliau, ini Ibni Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Salamah ini ulama, anak sahabat Abdurrahman bin Auf. Sa'ala Aisyah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat sholatu Rasulillah SAW fi Ramadan.
bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah ini yang suka dipakai sama sebagian orang yang nggak mau sholat tarawih 20 rakaat. Faqalat, kata Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah SAW liyazida fi Ramadan, menambah di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, tidak pula pada selain bulan Ramadan, ala ihda asyrata rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Coba lihat. Sayyidah Aisyah bilang tidak pernah Rasulullah menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Berarti ini bukan sholat taraweh. Orang di luar bulan Ramadan. Kan yang ditanya, sholat di bulan Ramadan gimana? Nabi nggak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti ini bukan sholat taraweh, sholat witir. Sholat witirnya nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau diartikan sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat, tadi buktinya riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas 13 rakaat, riwayat Sayyidina Zaid bin Khalid 13 rakaat. Berarti lebih udah 11 rakaat berarti kan? Nah, itu enggak sinkron riwayatnya, dan ini sesuai dengan pengetahuan Sayyidah Aisyah saja, itu maksudnya. Jadi bukan hakikatnya seperti itu. Sayyidah Aisyah taunya Nabi itu 11 rakaat, padahal kadang-kadang Nabi lebih sampai 13, bahkan pernah riwayat 15. Yusolli arba'an. Cara sholatnya Nabi itu kalau malam yang 11 rakaat tadi itu, yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat. Nah, sholat 4 rakaat ini, kalau mazhab Imam Syafi'i, nggak sah kalau dijadikan tarawih. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya, 4 rakaat ini kalau tahajud langsung 4 rakaat, atau witir langsung 4 rakaat, nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi, arba'an di sini bisa jadi 2-2 terus istirahat. Itu maksudnya arba'an. Jadi bukan langsung 1 salam. Tapi 2 salam, cuma istirahat dulu. Itu 4 rakaat istirahat. La tas'al an husnihina wa tulihina. Jangan kamu bertanya tentang bagusnya sholat 4 rakaat ini dan panjangnya 4 rakaat ini. Lama. Jadi walaupun 4 rakaat tapi lama, panjang, bagus lagi. Jadi nggak sembarangan gerakannya. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Ya tadi bisa kemungkinan 4 rakaat langsung 1 salam atau 2-2 istirahat. La tas'al an husnihina wa tulihina. Jangan kamu bertanya tentang bagaimana bagusnya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Lama sholat Nabi. Tsumma yusolli thalathan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Nah, ini zohir hadis ini yang dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. 4, 4, 3. Itu cuma 11. Nah, padahal maksudnya 2, kalau misalnya mazhab Imam Syafi'i 4 sholat tarawih itu nggak sah. Makanya lebih baik menghindari perbedaan pendapat ulama. Kalau mau 11 juga ya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 begitu. Qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, atanamu qabla an tutir. Nabi, apakah engkau tidur sebelum engkau sholat witir? Kok sholat witirnya setelah tahajud? Di akhir tahajud baru sholat witir. Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani Aisyah. Jadi begini maksudnya. Sayyidah Aisyah tuh nanya karena aneh. Nabi mengajarkan, Nabi beberapa orang diwasiatkan, dipesan, jangan kamu tidur kecuali sudah witir dulu, takutnya kebablasan. Nah, tapi makanya Aisyah ini aneh. Nabi kok witirnya setelah kok Nabi udah tidur sebelum witir, witirnya setelah tahajud malah. Jadi kan agak aneh karena yang diajarkan Nabi itu witirnya sebelum tidur. Nah, jadi kata Rasul, ya Aisyah, inna aina yatanamani. Aisyah, sesungguhnya mata saya memang tidur. Walayanamu qalbi, tapi hati saya tidak tidur. Artinya, walaupun saya belum witiran, tapi hati saya senantiasa terjaga. Hati saya maksudnya hidup bersama zikrullah. Nah, jadi seolah-olah seperti belum tidur, seolah-olah gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti habis asar kita lanjut lagi jam 3.45 atau jam 3.50 kurang lebih. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.